Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh K. Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pertama-tama mari kita bersama-sama membuka pikiran dan dada kita bersama-sama, serta mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya hati dan pikiran kita dibersihkan dan diluaskan dan dilebarkannya untuk menerima akan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hati dan pikiran kita semua laksana satu kendaraan yang tidak mempunyai akan minyak untuk berjalan. Adapun minyak, oli dan solar untuk menggerakkan akan mobil hati dan badan kita untuk menuju hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melewat taufik dan hidayah daripada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membersihkan tangkinya hati kita dan pikiran kita, agar supaya minyak yang akan masuk ke dalam tangki ini betul-betul ikhlas, tidak ada campuran lain, sehingga mobil-mobil kita ini tidak ada terganggu di tengah-tengah jalan untuk mencapaikan sa'adatud dunia wal akhirah, kebahagiaan kita, keselamatan kita, kesenangan dan kelapangan kita dari sekarang sampai ke negeri akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Bayangkan hai anak-anakku semua, kalau seseorang yang tua melihat anak cucu, buyut-buyut dan turunannya berkumpul di depannya dengan bersama-sama melihat dan memandang dan mendengarkan nasihat dan pepadah daripada kakeknya, maka niscaya hati kakeknya itu luar biasa gembira dan rianya. Kita semua umatnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah melihat umatnya berkumpul di dalam satu tempat? Abah yakin bahwa Rasulullah mencocorkan air matanya karena kegembiraan melihat umatnya berkumpul di dalam raudhah min riyadhil jannah, di dalam kebun daripada kebun surganya Allah. Majlis ini diberi nama dengan raudhah, artinya kebun surga, akan membawa kita semua nanti ke dalam surganya Allah. Ingat bahwa surga adalah dua. Di dunia surga satu, di akhirat akan datang. Surga dunia adalah surga ilmu agama. Surga akhirat adalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Firdaus dan lain-lainnya. Kuncinya dua surga ini di tangan Habibuna wa Syafi'na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa kita mencintai beliau, kita tidak berada di belakang beliau. Kita tidak bakal masuk surganya Allah apabila kita berada di saf yang di belakang dari Rasulullah. Kuncinya di tangan Rasulullah.
beliau akan membukakan pintu surga dunia dan akhirat. Maka beliau masuk duluan, kemudian anak cucunya duluan, kemudian kita yang cinta kepada beliau itu di belakang. Ya Rasulullah, ya ahla baiti Rasulillah, tolong bawalah kami semua masuk surganya Allah dunia akhirat. Kami insya Allah tetap mencintai kamu ya Rasulullah, dan mencintai anak cucumu ya Rasulullah. Pada ini hari hadir saudari kita, anak abah, yaitu Elvi hadir. Dia punya suami, cucunya Rasulullah. Dia cinta kepada cucu Rasulullah. Dia mengandung dalam perutnya beberapa orang cucu Rasulullah. Luar biasa. Tidak sembarang parut yang mengandung nurnya Rasulullah. Tidak semua perut. Kalau sudah tidak ditentukan Allah, tidak akan mengandung cucu Rasulullah di dalam perut seseorang. Orang yang mengandung cucu Rasulullah dalam perutnya, itu sudah orang yang dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu, semua kita hendaklah menjaga akan kemuliaan dan kebesaran yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan kita tidak memeliharanya, jangan kita tidak mensyukurinya. Yang penting kepada kita pemeliharaan. Seorang guru menjadi ustadz kita, menjadi ayah angkat kita. Di antaranya lagi menjadi keluarga kita. Di antaranya lagi menjadi tetangga kita. Di antaranya lagi guru besar itu adalah menjadi suami kita. Jadi kepada orang yang sudah bertetangga dengan guru besar, dan guru besar menjadi ayah angkatnya, dan guru besar menjadi ustadznya, apalagi guru besar itu menjadi keluarganya, apalagi guru besar itu menjadi lakinya. Menjaga ini yang lebih berat daripada mencapai dan mendapatnya itu. Allah tidak merubah janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih kepadaku, menjaga akan nikmat itu dengan mensyukurinya, seperti berbuat taat kepada seorang suami itu, taat kepada guru itu, taat kepada jiran itu tadi, maka umurnya orang-orang itu ditambah Allah Ta'ala panjang. Walaupun guru itu dalam keadaan sakit berat, tapi namun Allah tidak mencabut rohnya. Kita punya pilihan, walau sakit tapi masih ada, lebih bagus daripada segar bugar tapi tidak ada. Betul? Ujar babinian di rumah, biar pian sakit umur 100 tahun tapi ada aja, kawa aja dikulai-kulai. Lamun sudah tak ada, apa gunanya? Jadi terserah kepada seseorang yang dapat nikmat, apa dia betul-betul syukur atau tidak. Syukur akan diperpanjang
Dan apabila kafir nikmat akan diputus. Mengenai musibah dan nikmat, anak-anakku semua, kita kembali kepada satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu nisfan, nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Iman itu adalah dua paruh, katanya Rasulullah. Kalau separuh tidak bakal sempurna. Manusia kalau separuh aja, dari kepala ke kaki separuh, mata sebelah, kuping sebelah, hidung sebelah, mulut sebelah, tangan sebelah, kaki sebelah, Gunung Putra Bulu sebelah. Apa artinya sebelah? Enggak sempurna, tapi kalau sudah dua belah menjadi satu, namanya sempurna. Ingatlah anak-anakku bahwa iman separuh syukur, separuh sabar. Oleh sebab itu Allah memberikan kepada kita jalan menuju sempurna iman. Didatangkannya kenyamanan supaya mendapat separuh iman, yaitu syukur. Dirobahnya mendapat kesusahan supaya mendapat yang kesempurnaan iman, yaitu sabar. Tidak ada orang yang syukur sahaja, tidak ada orang yang sabar sahaja. Pasti ada syukurnya, ada sabarnya. Ada sabarnya, ada syukurnya. Ada langit, ada bumi. Ada atas, ada bawah. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada hujan, ada panas. Ada sakit, ada sehat. Ada kaya, ada susah. Semua yang dua ini menurut hadis Nabi adalah kebajikan, keuntungan. Jangan mau separuh aja. Ya Allah, saya mau syukur aja. Enggak mau. Yang satunya, ya Allah, saya minta diberi sabar aja. Enggak mau. Mau sebelah aja. Nenen sebelah, kan enggak bagus. Betul enggak? Nah, oleh sebab itu kita lihat apa yang datang ke diri kita. Di sini saya dapat nikmat, separuh iman saya syukur. Di jihad ini saya dapat musibah, berarti saya dapat yang separohnya, yaitu sabar. Alangkah Allah Ta'ala betul-betul kasih sayang kepada saya. Begitu. Jadi hidup ini tambah umur, tambah bersyukur, tambah bersabar. Jangan dibagi-bagi dua. Kalau orang salah paham, supaya iman sempurna, dia memilih nama. Dia namanya dirubah menjadi Siti Sobat. Mencari pasangan hidup, yaitu Muhammad Syukur. Bersatu antara Muhammad Syukur dengan Siti Sobar, melahirkan anak laki-laki dan perempuan kembar. Yang laki-laki dinamakan Muhammad Taufik, yang perempuan dinamakan Siti Nur Hidayah. Itu cuma nama, yang penting bukan nama.
yang penting isinya. Walau namanya taufik, tapi kalau kerjaannya maksiat, tak ada gunanya. Namanya hidayah, tapi kerjanya salah, maka tolong namanya dirubah. Kalau nama hidayah perbuatannya tidak cocok dengan pekerjaan, tolong dirubah. Tolong dirubah. Kalau namanya taufik, perbuatannya bukan baik, robah namanya menjadi Allah umpamanya. Abah disebut namanya Muhammad Zain. Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Muhammad seorang yang dipuji, Zain seseorang yang cantik. Aduh, menjaga supaya abah baik, supaya cantik. Aduh, berat sekali. Cantik suaranya, cantik seretan matanya, cantik cara menariknya, cantik lagunya, cantik hidungnya, cantik bibir seksinya. Aduh, cantik senyuman mautnya. Aduh, cantik akhlaknya. Subhanallah. Sesuaikan nama dengan apa-apa perbuatan dan tingkah lakunya. Kalau orang diberi nama Anang Dahan, yang cocok dia di atas dahan terus. Ini namanya udah Siti Sobar. Tapi tiap-tiap malam harinya kerjanya adalah melulu pusang, bilangnya orang Banjar. Nama udah sabar, tapi kok tingkah lakunya enggak sabar. Ya, nama sudah Muhammad Zain, tapi dilihat seperti monyet, enggak cocok. Kumisnya jangpan, jenggotnya jangpan. Tahu nggak jangpan? Oh ya, udah tahu semua, panjang. Iya, nggak bagus. Kumis yang di atas, yang di bawah harus diperbaiki. Iya, kalau Muhammad Zain pakai kumis terlalu panjang, dibilang orang bukan Muhammad Zain, mungkin Usamah bin Laden. Iya, jadi nama yang baik untuk melajari, mendidik kepada kita supaya menjadi orang baik. Aisyah, supaya kita mengikut bagaimana Siti Aisyah. Khadijah, mengikut bagaimana Khadijah. Paham? Ghazali, bagaimana Imam Ghazali. Samudra, bagaimana Imam Samudra bin alias Abdul Aziz. Ini semua nama-nama ada artinya. Ada artinya. Aliyah artinya orang yang di atas. Oh. Jadi aliyah ini dia bingung juga gitu. Kalau dia punya istri, dia punya suami, dia mau di atas. Si aliyah di atas. Si Ahmad dong di bawah. Aduh, gimana ya?
Muhammad Amin Badali, Ahmad Hafi Badali. Muhammad seorang yang dipuji, Amin seorang yang dipercayai, Badali generasi penerus. Ahmad orang yang memuji senantiasa, Hafi orang yang menolong senantiasa, Badali generasi penerus. Kalau ayahnya orang yang dipuji dan memuji, dipercaya dan suka membantu orang, maka diharapkan dua putranya akan meneruskan perjalanan ayah-ayahnya. Begitu. Anak-anakku semua. Kalau orang bernama Abdurrahman dan Abdurrahim, ini sudah menjadi ilmu dan menjadi tuntunan hidup dirinya, supaya dia selalu bersifat kasih dan sayang. Karena udah dia mempunyai nama Abdurrahman, Abdurrahim, atau Siti Rahmah, atau Rahimah. Jadi kalau Abdurrahman, Abdurrahim, Rahmah dan Rahimah, Masya Allah, luar biasa. Dingin, dingin sebagaimana angin dan air sifat akhlaknya. Di rumah tangga, kalau udah semua seperti air, seperti angin, seperti bumi, rumah tangga menjadi surga. Enggak ada di rumah tangga itu satu pun orang yang bersifat seperti merah yang panas. Apa itu? Api. Kita terjadi dari 4 unsur. Dari angin, daripada air, daripada bumi, daripada api. Oleh sebab itu kadang-kadang kita marah-marah karena sedang api yang keluar. Kadang-kadang kita tidak marah, gembira terus karena seakan-akan angin dan air. Kalau udah angin menempur-nempur, kemudian air kita siram di badan, aduh, kita senang, orang pun senang. Bumi, coba lihat bumi. Bumi kalau dirobek-robek orang, dipindah-pindah orang, diinjak-injak orang, dilobang-lobang orang, dijual orang beberapa kali, dia tidak ada mengeluarkan satu huruf menentang. Dia diam aja, diam aja. Enggak ada menentang sama siapapun. Padahal semua tahi sapi di atas bumi, tahi manusia di atas bumi, ya, sepatu sandal menginjak-injak bumi, orang menanam pisang dan lainnya di bumi, enggak ada bumi. Keluh kesah enggak ada, sifat keluh kesah enggak ada, diam. Ini supaya berfungsi. Bumi yang ada di badan kita berfungsi sehingga kita itu seperti sifat bumi, enggak ada keluh kesah. Seperti sifat angin menyenangkan ke orang lain, seperti air diperlukan oleh orang lain. Kalau api sewaktu-waktu kita keluarkan, ya, mau masak perlu api, tapi jangan tanya. Jadi kadang-kadang perempuan atau laki itu kadang-kadang mempergunakan juga akan api, tapi sedikit dan waktu sangat perlu. Misalnya anak-anak kita disuruh sholat nggak mau, terpaksa apinya keluar di mata. Keluar apinya.
Istri kadang-kadang tidak taat kepada suami, keluar api suami sedikit. Sedikit aja. Matanya yang begini, tapi burungnya begini. Jadi apinya di mata, angin dan airnya di tengah. Paham? Paham? Nah, kalau dilihat matanya, takut sama laki. Kalau dilihat itunya, sayang. Jadi diikut layak, dibuang nyaman. Begitulah orang-orang soleh.